Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai literasi dan aplikasi digital, ya, dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu konsep dasar dari literasi digital. Silakan rekan-rekan bisa menyimak materi ini. Ya. Semoga bisa teman-teman pahami apa yang akan saya sampaikan ini. Literasi digital yaitu adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital. Seperti halnya alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum tentunya, dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada intinya literasi digital ini bagaimana caranya kita bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini yang sudah mengarah ke serba digital, sehingga kita diminta harus pandai-pandai dalam membaca, dalam memahami informasi-informasi secara digital tersebut, supaya tidak ada kerugian yang timbul, baik yang dilakukan kita untuk orang lain, untuk kita sendiri, dan sebaliknya. Pentingnya literasi digital. Zaman prasejarah, zaman dulu ya, manusia hanya membaca tanda-tanda alam untuk mereka berburu, mencari makan, dan mempertahankan diri. Manusia-manusia pada zaman dulu itu mereka menulis simbol-simbol dan gambar buruannya pada dinding goa, ya, untuk memberikan tanda bahwa di situ sedang ada yang melakukan perburuan atau memberikan tanda bahwa orang lain dilarang untuk ikut masuk ke dalam gua tersebut karena sedang ada yang memburu. Selain itu juga dalam berkomunikasi dengan satu dengan yang lain juga mereka masih menggunakan bahasa-bahasa sandi, gitu ya, yang mereka tuliskan di beberapa tempat sehingga ketika ada orang yang melihat itu bisa memahami, oh ini sedang terjadi suatu hal di sana dan sebagainya. Nah, literasi mulai ada tahun 550 sebelum Masehi, dimulai dengan peradaban manusia yang mulai mengenal tulisan dengan media namanya perkamen. Ya, apa itu perkamen? Nah, silakan teman-teman bisa buka di Google, ya, sebagai bentuk teman-teman juga bisa melakukan literasi digital. Nah, pada era 1800-an, medianya adalah batu gasa. Mereka tulis menulis dan membuat pada zaman itu manusia melakukan tulis menulis itu dengan papan berupa batu. Ya, belum ada buku zaman itu. Berupa batu yang sehingga ketika belajar ke sekolah bawanya ya batu gasa itu untuk melakukan catatan untuk belajar. Setelah itu selesai dihapus, hilang, nggak ada lagi database-nya gitu ya, karena cuma ada satu itu batunya, dan tentunya berat ketika dibawa ke sekolah pulang juga berat. Nah, kemudian setelah itu barulah ada masa telegram gitu ya, namanya alat komunikasi adalah telegram, tapi bukan telegram aplikasi yang ada di Android ataupun App Store ya, di smartphone kalian saat ini gitu ya, bukan itu telegram, tapi telegram pada zaman dulu itu digunakan untuk mengirimkan kode atau sandi Morse, yang dimana kode atau sandi Morse itu bisa dibaca bahwa ini sedang mengirimkan pesan apa.
Selain itu, juga pada zaman dahulu manusia-manusia menggunakan burung merpati untuk mengirimkan pesan kepada orang lain yang lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal dia gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ada smartphone, tinggal buka, kirim WhatsApp, kirim SMS, kirim Telegram, dan kirim chat yang lainnya bisa. Nah, tapi kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini baru muncul gitu ya. Titik awal adanya teknologi itu pada tahun 1941 dengan ditemukannya komputer. Dari tahun itu sampai sekarang terus berkembang. Dunia digital itu semakin pesat, semakin memudahkan manusia dalam melakukan komunikasi. Elemen esensial dari literasi digital ada beberapa hal. Yang pertama ada unsur kultural, gitu ya. Itu ya berarti adalah kultur budaya yang ada di sekitar kita, kemudian kognitif, komunikatif, konstruktif, kepercayaan, kreativitas, dan juga elemen kritis. Kemudian 6 dasar dari literasi digital yaitu ada literasi baca tulis. Ya, kita membaca huruf-huruf itu menjadi sebuah kata, menjadi sebuah kalimat, dan sebagainya. Literasi numerik, literasi sains, literasi digitalnya, kemudian ada literasi finansial dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Prinsip dasar pengembangan literasi digital terbagi menjadi 4 hal, yaitu ada pemahaman, kemudian ada saling ketergantungan, ada faktor sosial dan kurasi. Nah, mari kita bahas satu persatu dari keempat hal ini. Yang pertama adalah pemahaman. Prinsip pertama dari literasi digital adalah pemahaman ini. Sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media. Ya. Jadi kita harus bisa menangkap apa yang kita lihat, kita dengarkan di media untuk kita serap informasi tersebut, dan kita bisa digunakan untuk kebutuhan kita di waktu yang selanjutnya. Yang kedua adalah saling ketergantungan. Bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi, metaforis, ideal, dan harfiah. Dahulu, jumlah media yang sedikit dibuat dengan tujuan untuk mengisolasi dan penerbitan menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Sekarang ini, dengan begitu banyaknya jumlah media, bentuk-bentuk media diharapkan tidak hanya sekedar berdampingan, tetapi juga saling melengkapi satu sama yang lain. Harapannya seperti itu. Akan tetapi media-media saat ini gitu ya, masih banyak yang sumber beritanya sama, isi beritanya juga sama, gitu ya. Kita tidak saling melengkapi. Artinya ketika ada suatu permasalahan atau kasus, beberapa wartawan hanya mewawancarai misalnya atau mencari keterangan kepada satu narasumber saja, sehingga berbagai media menjadi sama persis beritanya. Seharusnya alangkah lebih baiknya gitu ya, bisa mencari sumber info di orang-orang yang berbeda gitu ya, sehingga isi beritanya bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah faktor sosial, yaitu berbagi, ya.
tidak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tapi juga dapat membuat pesan yang tersendiri. Siapa yang membagikan informasi? Kepada siapa informasi itu diberikan? Dan melalui media apa informasi itu diberikan? Tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka panjang media itu sendiri, tapi juga dapat membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. Yang keempat, yaitu ada yang namanya kurasi atau penyimpanan. Apa yang disimpan? Kira-kira apa teman-teman? Seperti penyimpanan konten pada media sosial melalui metode save to read later, merupakan salah satu jenis literasi yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan menyimpannya agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat untuk jangka waktu yang panjang. Indikator literasi digital terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah indikator literasi digital di kampus atau sekolah, gitu ya. Karena kita saat ini ada di dunia kampus, ada di lingkungan universitas, maka saya menganalogikan ada di kampus. Kemudian yang kedua adalah indikator literasi digital di keluarga. Yang ketiga, indikator literasi digital di masyarakat. Kenapa terbagi dari 3 hal itu, gitu ya? Nah, 3 hal ini yang akan menjadi lingkungan sehari-hari bagi para mahasiswa, ya. Ada di lingkungan kampus, di lingkungan keluarga, dan di sosial masyarakat. Ketika seorang berada di suatu lingkungan yang melek atau memahami tentang literasi digital, pasti dia juga akan terbawa ikut melek atau ikut ikut sadar, ikut memahami apa itu literasi digital dan bisa mengaplikasikannya. Tetapi jika ada di lingkungan yang memang gagap teknologi, kemudian juga orang yang malas untuk melakukan proses literasi, ya biasanya akan ikut terbawa ke hal yang semacam itu. Oke. Sebagai analoginya saja, ketika ada kata kiasan bahwa bertemanlah dengan para penjual parfum supaya ikut dapat pewangian, dan jangan berteman sama pandai besi, nanti akan ketularan kotor dan bau bakaran besi misalnya. Itu hanya kata kiasan seperti itu. Nah, sama dengan indikator dari literasi digital ini, gitu ya. Strategi gerakan dari literasi digital ada 5 hal. Yang pertama ada penguatan kapasitas fasilitator, kemudian yang kedua peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar, yang ketiga perluasan akses sumber belajar yang bermutu, yang keempat peningkatan pelibatan publik, dan yang kelima penguatan tata kelola. Sasaran gerakan literasi digital di lingkungan kampus atau universitas terbagi menjadi 3 hal. Ada basis di kelas, yaitu artinya kita akan melakukan proses literasi di dunia digital untuk mendukung proses perkuliahan. Yang kedua, basis budaya di universitas, akan membentuk budaya berliterasi, tentunya secara digital di lingkungan universitas. Dan ketiga adalah basis masyarakat, di mana mulai dari kelas, mulai dari kampus, dan kita akan terjun ke masyarakat nantinya. Entah itu ketika KKN ataupun setelah lulus, pasti kita akan kembali ke masyarakat untuk berbaur di masyarakat, bekerja bersama
masyarakat tentunya gitu ya. Nah, itu ketika kita sudah memahami apa itu literasi digital, sehingga ketika di masyarakat juga bisa mengajak lingkungan sekitar kita sama-sama berliterasi dengan senang dan gembira. Sasaran gerakan literasi terbagi menjadi 6 hal. Yang pertama, meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital. Yang kedua, meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital. Yang ketiga, meningkatnya jumlah bacaan literasi digital yang dibaca. Yang keempat, meningkatnya frekuensi akses anggota keluarga terhadap penggunaan internet. Yang kelima, meningkatnya intensitas pemanfaatan media digital. Dan yang keenam, meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif. Nah, ini juga ada keuntungan dari adanya literasi digital, yang diantaranya ketika kita tahu baik dan buruknya suatu hal karena kita sudah membaca dan memahaminya, sehingga kita bisa yang pertama berhati-hati dalam menggunakan media, yang kedua akan membuat kita memahami apa manfaat media untuk mendukung kegiatan positif kita sehari-hari, yang ketiga kita akan mengetahui manfaat aplikasi digital untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk mendukung proses perkuliahan, proses bisnis, dan lain sebagainya. Dan ada banyak hal yang lainnya, nanti teman-teman akan lebih jelas lagi di pertemuan-pertemuan yang akan mendatang, seperti itu ya, termasuk dari pengalaman dari praktisi yang akan mendampingi kita selama kurang lebih 5 kali pertemuan. Terima kasih. Tak terasa pembahasan kita mengenai konsep dasar awal dari literasi digital sudah selesai, ya. Untuk teman-teman mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Purworejo, mohon maaf pada kesempatan kali ini saya tidak bisa membersamai secara langsung, sehingga teman-teman bisa memahami dari materi video ini. Itu ya. Silahkan teman-teman bisa untuk cek presensi, tinggalkan nama, NIM, dan kelas di kolom komentar. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.